kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh terus memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan. Tidak terasa hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Mei tahun 2021. Di dalam masa pandemi ini kita bersyukur kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Hambanya akan menahbiskan ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sidang jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah Minggu Trinitas ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing minggu pagi ini diambil dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui imam rasul kita, imam segala abad dan gereja. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kubur, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari roh mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pada pagi hari ini, kita rindu boleh meninggikan Dia, menyembah Dia Allah kita yang hidup. Yesus, Kau kebenaran yang telah menyelamatkan kami. Dialah Allah kita yang hidup. Kita rindu untuk hidup senantiasa bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan selama ku hidup, ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Bagimu, hatiku tetap
Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan penyembahan kita di hadapan Dia, bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kebenaran yang kami pegang teguh Tuhan Yesus. Engkaulah pribadi yang menjadi tumpuan hidup kami ya Tuhan. Ini hati kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu datang menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Kau ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang menganugerahkan keselamatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Ini hati kami, kami rindu kalau kami hidup hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami nikmati sebentar oleh firman-Mu yang menghidupkan ini. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Engkau terangi kami, supaya kami jemaat-Mu mengalami pencerahan di manapun jemaat-Mu berada yang mendengar melalui Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan, inilah kesempatan kami untuk semakin hari kami semakin dibangun oleh firman-Mu yang menghidupkan. Dan kami boleh mensyukuri juga bahwa keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, Engkau juga memberkati karena firman-Mu terus menuntun kami, untuk kami semakin memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu Engkau berkati hamba yang terbatas dan jemaat yang mendengar. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menguasai semua yang boleh kami sampaikan. Engkau sendiri akan menuntun memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih, minggu Trinitas ini kita boleh mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang temanya adalah Allah sang terang dalam kegelapan. Allah adalah sang terang
dalam kegelapan. Yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Kita boleh buka kita di mana kita sedang mendengarkan melalui via Zoom ini. Dan jemaat boleh mendengarkan dan melihat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak dalam kita. Demikianlah firman minggu pagi ini. Bersyukurlah dan bersukacitalah orang yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam nas firman Tuhan tadi dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Barang siapa ikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai hidup, ia mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Kita bersyukur sekali bahwa hari-hari yang kita lewati dan firman Tuhan terus menerangi kita. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Siapa terang dunia itu? Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya sering mengatakan demikian karena memang sang terang itu adalah Mesias. Artinya di dalam diri Yesus, sang Mesias, tidak ada kegelapan. Di dalam diri Dia tidak ada kegelapan. Di dalam Dia orang bisa melihat terang ilahi ada dalam diri anak dan manusia, itu sang Mesias yang hidup. Dialah terang dunia yang berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena orang sudah percaya kepada Kristus bukanlah orang-orang malam. Orang yang percaya kepada Sang Logos itu bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata, Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Rasul Paulus menjelaskan sangat jelas pada umat di Tesalonika. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. You are the son of the light and son of the day. Engkau adalah anak-anak siang. Engkau adalah anak-anak terang. Sang Logos adalah nur cahaya yang terang, yang selalu menerangi kegelapan. Karena dalam bahasa Arab dikatakan juga terang itu adalah nur cahaya. Terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dialah terang kehidupan dan pengharapan dunia. Saudara-saudara kekasih, Injil Yohanes ada penyataan yang menjelaskan kristologi Logos di dalam 1 Yohanes 1:1-18. Artinya, Logos adalah Allah sendiri. Karena dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian kedua, Logos adalah terang, sang terang. Dalam Yohanes 1 ayat 4-5.
Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak menguasainya. Jadi Sang Logos adalah terang. Kemudian ketiga, Sang Logos adalah anak tunggal Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita tidak melihat kemuliaan, kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena Dia adalah Sang Logos yang adalah the son of the light. And the sun adalah the day. Dia adalah terang dunia. Dia adalah bukan anak-anak. Dia adalah terang dunia menerangi kegelapan. Maka terang itu mentransformasi hidup manusia. Hidup saudara dan saya. Kita mengalami transformasi oleh akibat terang itu. Terang mentransformasi hidup manusia. Di dalam Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Karena Dia adalah Logos, Sang Logos itu sendiri. Pemazmur berkata, karena Engkaulah membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Dalam Mazmur 18 ayat 29. Pemazmur berkata, karena Engkaulah membuat pelitaku bercahaya. Jadi pelita kita bercahaya. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang menyinari kegelapan. Sang pencipta terang akan terus menyinari kita, orang tebusannya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan, saudara kasih. Ajaib. Ini amazing. The God who said light shall shine out of darkness. Gelap menerangi kegelapan. Is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Terang itu ada dapat lihat di dalam wajah Kristus. Terang itu menerangi kita. Dan jikalau kita hidup bersama dengan Yesus di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lainnya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Tadi kita dapat baca dari 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Apa artinya? Terang tidak dapat bersekutu dengan kegelapan. Hidup bersama Yesus adalah hidup di dalam terang. Sejamaat kekasih dan kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita anak-anak terang. Karena kita mempercayai kebenaran Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Serta berusaha sungguh-sungguh terus menerus untuk mentaati firman-Nya dalam perkataan dan tindakan. Tinggallah dalam aku. Kita ingat beberapa minggu lalu kita khotbah mengenai Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, tinggal dalam aku dalam engkau. Stay focus on Christ. Stay ready and get ready. Artinya kita siap, kita fokus pada Tuhan. Kita tidak berfokus pada orang lain. Kita berfokus pada Kristus yang ada terang dunia itu. Artinya darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa, menunjukkan kepada proses pengudusan terus menerus. Jadi proses pengudusan adalah terus menerus, berkesinambungan oleh darah Yesus untuk dosa-dosa kita yang tidak sengaja. Dengan memiliki persekutuan erat dengan Allah, maka kita boleh mengalami proses pengudusan itu terus menerus. Saudara-saudara kasih, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak terang, karena terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena terang itu menghasilkan 3K. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, maka kita akan memunculkan kebaikan.
Kita akan memunculkan keadilan. Kita, saudara saya, akan memberikan satu bukti. Kita bicara iya dan iya, tidak dan tidak. Kita munculkan kebenaran. Dan ingat, hanya anak-anak terang yang bisa menghadapi terang Yesus yang sejati. Itu sebabnya kita mensyukuri kalau memang dia adalah terang dunia. Dia adalah menerangi hidup saudara dan saya. Maka kita harus tetap tinggal dalam dia. Karena orang yang setia, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam terang. Karena dunia ini penuh dengan segala kejahatan. Dunia penuh dengan segala tipu daya iblis. Maka kita harus bersandar pada pokok anggur yang sejati. Karena seorang teolog berkata, Dr. Verkiul berkata, hidup ini yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri. Bukan milik setan. Bukan milik dosa, berhala-berhala, mamon atau siapapun. Melainkan hidup yang kita miliki inilah milik Tuhan Yesus. Karena sang terang telah menerangi kita. Sang terang telah mencerah, memberikan pencerahan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita hidup di dalam terang. Karena hidup dalam terang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan, terang ilahi akan menerangi bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Yesaya 9 ayat 1-6. Terang ilahi menerangi bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Jadilah anak-anak terang. Dengan percaya kepada sang terang. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dalam Yohanes ayat 12, pasal 12 ayat 36. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Tidak mungkin manusia itu bisa memiliki terang untuk menerangi kegelapan. Kecuali kita menjadikan hidup ini, kita bersandar pada pokok anggur benar, kita tinggal dalam dia, maka terang ilahi yang ada di dalam diri sang Logos itu menerangi kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Dalam Mazmur 36 ayat 10 berkata, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi terang dan memberikan penerangan bagi orang-orang sekitar kita? Pertama, kita menjadi terang karena kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menjadi terang karena kesatuan kita bersama dengan Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 24. Kita memiliki kedua, kita menjadi terang karena kita memiliki identitas. We have identity in Christ. Kita memiliki identitas di dalam Kristus. We have identity in Christ, so we have light in Christ. Maka kita memiliki, saudara dan saya memiliki identitas dalam Kristus, maka kita memiliki juga terang di dalam dia, sehingga kita boleh disebut anak-anak terang. Ketiga, bagaimana kita menjadi terang? Kita melakukan perbuatan baik dan benar di setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Karena Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin kita bisa berbicara hal yang benar kalau kita tidak tinggal pada terang itu. Tapi pada siang hari ini firman Tuhan mengatakan, kita tinggal pada dia karena kita adalah terang yang sudah diterangi dan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka kita boleh menjadi anak-anak terang kalau kita bisa memiliki persekutuan dengan dia. Karena Allah adalah terang, God is the light of the world. Maka jadilah anak-anak terang, karena anak-anak terang senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Saudara kekasih, anak-anak terang itu selalu tandanya dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Karena Roh Kudus memampukan kita. Kita tidak mampu memang dalam pelayanan. Kita boleh melayani. Saya bisa berkhotbah sini pun kita tidak mampu. Saya tidak mampu, tapi Roh Kudus memampukan.
Roh Kudus melayani kita. Kita tidak mampu dimampukan. Roh Kudus mengajar kita hal-hal apa yang kita tidak mengerti. Dia memberikan kita hikmat. Roh Kudus memberikan hikmat dan pengetahuan. Roh Kudus memberikan kita pencerahan kepada kita tentang firman Allah. Karena Alkitab menjelaskan terang adalah gambar karakter Allah. Terang adalah gambar karakter Allah, di mana terpancar kebaikan, kebenaran, dan keadilan, dan kekudusan Allah. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah adalah terang yang menerangi hati, pikiran, dan perbuatan kita. Karena sudah memberikan terang bagi semua orang percaya. Allah Sang Logos yang kita percayai telah menerangi hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita percaya bahwa Allah yang menerangi kita pasti akan memberikan kita tuntunan, pasti akan menuntun kita, sehingga terang itu bisa menjadikan hidup ini sangat berarti. Karena kita disebut adalah orang berbahagia, yang kita percaya bahwa Allah adalah terang yang menerangi hati, pikiran, perbuatan kita, sehingga kita boleh mensyukurinya. Kemudian kita sangat bersyukur sekali. Berbahagialah kita oleh karena terang itu bercahaya atas orang-orang yang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh setia pada Tuhan. Maka kita butuhnya apa? Kalau saudara sudah diterangi oleh Tuhan, maka kita setia berdoa, setia beribadah, setia melayani, setia menyembah dan memuji Tuhan Sang Terang, setia melayani firman-Nya. Itu buktinya bahwa Sang Terang itu ada dalam kita. Kita bercahaya. Karena kita ada orang-orang percaya, maka kita bercahaya. Karena kita bisa membuktikan kita setia berdoa, setia beribadah, setia menyembah, serta memuji Dia Sang Terang, setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, syukurilah. Maka kita disebut orang berbahagia. Sang Logos itu sudah menebus kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Dia sudah menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Maka berbahagialah kita karena Sang Logos, Sang Terang sudah menyediakan bagi kita hidup penuh sukacita, damai sejahtera di surga, di mulia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita adalah terang dunia, maka kita boleh memunculkan perilaku, sikap, karakter kita. Semuanya memunculkan karakter seperti murid-murid Kristus sejati. Bukan lagi karakter duniawi. Kalau orang yang katanya dia terang, dia rajin melayani, tapi tidak menunjukkan dia sebagai orang yang memiliki karakter seperti Kristus, perilaku sikapnya, itu omong kosong. Tapi kita bersyukur kalau kita tinggal dalam pokok anggur yang benar, kita diterangi oleh cahaya ilahi yang menerangi setiap orang tebusannya. Karena Yesus telah memanggil saudara dengan nama masing-masing, maka kita akan memberikan satu sikap yang luar biasa. Karakter kita, perilaku kita, sikap kita mencerminkan sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Jadi jangan kita merasa kalau sudah melayani Tuhan itu, kita pun dituntut sikap kita, perilaku kita. Dalam kita memimpin rapat, memimpin apa sebagai organisasi gereja, kita juga belajar untuk mematuhi. Karena Sang Terang menerangi kita. Terang ilahi menerangi kita sehingga kita bersyukur disebut sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Saudara kekasih, pada minggu siang ini kita mensyukuri. Marilah kita membangun hidup kita. Marilah kita membangun hidup kita, bukan sekedar membangun. Marilah kita menjadi terang bagi orang sekitar kita. Karena Sang Ilahi telah menerangi kita dengan cahaya kemuliaannya. Maka kita disebut, saudara dan saya disebut anak terang. Bangunlah hidup ini dengan memancarkan terang daripada Sang Logos itu. Melalui firman yang kita baca, melalui sikap kita, karakter kita, perilaku kita. Orang bisa melihat, ini adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita mencerminkan perilaku kita, karakter kita, sikap kita. Semua mencerminkan kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Puji Tuhan. Jesus Christ bless you and us. Haleluya. Jadilah zaman yang siap untuk menjadi terang di sekitar kita. Karena Allah terlebih dulu sudah menerangi saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri karena kami disebut orang berbahagia,
Karena Sang Terang sudah menyediakan bagi kami hidup penuh sukacita dan damai sejahtera di surga mulia. Kami bersukacita Tuhan, kami boleh disebut anak-anak terang, karena kami bersandar pada pokok anggur yang benar. Pakailah kami Tuhan, pakailah jemaat Korintus ini, supaya terus menjadikan gereja ini menjadi terang bagi sekitar-sekitar wilayah sekitar sini. Sehingga kami boleh menjadikan hidup ini berarti, karena kemuliaan-Mu dipancarkan, keagungan dimuliakan selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini yang kami boleh lakukan. Berkati Tuhan, Ibu Gembala, Ibu Yudit, Pendeta Yudit, dan semua majelis. Dan kami percaya mereka adalah anak-anak terang yang sudah Engkau urapi, dan mereka terus bekerja dan bertahan karena darah-Mu yang kudus mengurapi kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Di layar monitor tertera nomor-nomor rekening gereja. Mohon agar persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening gereja yang tercantum di layar monitor Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk dapat mencantumkan nama pengirim dan juga nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang boleh memberkati kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, khususnya sepanjang 1 minggu yang kami sudah jalani dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan. Pada pagi hari ini kami rindu boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, juga di dalam pelayanan. Tuhan berkati juga majelis jemaat di dalam mengelola keuangan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Allah lewat gereja Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mengiringi kita di dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian, Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah kami api-Mu. Terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu, bekerja dalam hati kami, berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati berikanlah api-Mu, Roh Suci yang menghiburkan, curahkan berkat-Mu yang sangatlah kami butuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Tuhan mau serta kita. Ajarkanlah kami berdoa, curahkan berkat, supaya kami berani maju, karena Tuhan mau serta kita. Ajarkanlah kami berdoa, curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan yang kami terima dan rasakan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami juga berterima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Firman Tuhan yang mengatakan, Yesuslah terang dunia. Jika kami mengikut Engkau, kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, biarlah lewat kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Biar Allah terus menganugerahkan kekuatan dan kesehatan senantiasa bagi Bapak Pendeta Charles dan juga Ibu Linda, untuk terus dapat melayani kami, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau memakai mereka lebih heran lagi di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menaikkan doa permohonan kami, secara khusus untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat. Mari Tuhan tolong dan berkati. Kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat. Tuhan tolonglah untuk jemaat yang terbaring sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, mari jamahlah mereka Tuhan. Biarlah lewat makanan dan minuman serta obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan menolong untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang di dalam pertumbuhan mereka. Tuhan tolonglah mereka. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dan berkembang untuk menjadi takut akan Tuhan. Juga anak-anak kami di dalam studi, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan tolonglah. Berikanlah keberhasilan bagi anak-anak kami di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang paling mengerti kan beban dan setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Kepadamu kami naikkan seru dan doa kami. Tolonglah ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis GMI Korintus. Beri kesatuan hati bagi kami, untuk kami boleh terus bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan lewat gereja kami ini. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Vikaris Pingkan, juga untuk Ibu Pendeta Yudit dan anak-anak, keluarga Kak Oli dan juga keluarga Pak Roy. Tuhan berkatilah, biarlah kasih Allah tetap melingkupi kami dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Korintus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga berdoa untuk para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang setia dengan panggilan mereka, baik mereka yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami mohon berkati dan tolonglah ya Tuhan. Berikanlah semangat senantiasa untuk menjalankan amanat agung-Mu, untuk melihat jiwa-jiwa yang sungguh merindu kepada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Kami taruhkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau dan kekuatan Tuhan dan penghiburan Tuhan saja yang terus menolong mereka, sebab Engkau ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan yang menolong. Pemerintahan kami di dalam menangani bahkan menghadapi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Baik dalam menangani kasus COVID, menangani bencana, bahkan menangani pendistribusian vaksin, bahkan juga dalam menjaga keamanan dan ketentraman bagi bangsa kami.
Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, kekuatan dan pertolongan kami. Dan kekuatan dan pertolongan-Mu lah yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, biarlah Tuhan sempurnakan dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Dialah terang yang telah membawa kita dari kegelapan. Apa yang menjadi komitmen kita ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki hari-hari sepanjang minggu yang ada di depan. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi pegangan kita. Kita mau hidup di dalam jalan terangnya Tuhan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Telah tinggalkan jalan dosa yang gelap sejak Yesus di hatiku. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Aku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus di hatiku. Hati pun menjadi teguh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Jemaat dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur firman Tuhan yang kita sudah dengar, biar kita menjadi pelaku yang baik, karena Dialah terang dunia yang terus menuntun kita, dan kita bersandar pada pokok anggur yang benar. Kita masuk ke dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah Engkau pelihara sampai hari ini. Khususnya untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, karena Engkaulah terang dunia. Kami mengundangkan orang-orang jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini, yang lalu yang berulang tahun. Bapak Hebdi Parlindungan Sijabat, 26 Mei. Engkau berkati dia, pekerjaan, usaha dan keluarganya. Engkau memberkati hamba-Mu ini, supaya terus hamba-Mu boleh setia keluarga, hidup dalam pimpinan-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Kemudian Ibu Atin Janis, 26 Mei. Kami mendoakan pekerjaan, usaha yang sedang dilakukan dan keluarganya. Engkau memberkati supaya terus mereka bersandar pada pokok anggur benar, dan mereka boleh berjalan dalam terang ilahi melalui firman-Mu yang hidup, sehingga usaha pekerjaan boleh berhasil. Dan Engkau memberkati juga anak kami Gloria Michelle Simatupang, 28 Mei. Kami berdoa untuk pertumbuhan sebagai anak balita. Biarlah anak ini bertumbuh dengan iman orang tua, mereka boleh melakukan tugas sebagai orang tua untuk mendidik anak menjadi anak yang sungguh menjadi berkat. Bahkan juga anak yang sungguh menjadi pertumbuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian Ibu Ardita Anggun Rawis, tanggal 30 Mei. Kami berdoa untuk pekerjaan sebagai wanita karir. Kami percaya sebagai wanita karir Engkau juga melihara usaha yang sedang dilakukan. Bahkan juga dalam mengasuh 2 anak balita. Kami percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang berulang tahun, di mana mereka boleh membangun hidup mereka bersama Kristus, pasti Engkau akan melindungi mereka, dan Engkau akan memberkati mereka dan keluarga mereka. Jemaat kasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih, kita ambil saat tidur sejenak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Syukur atas kemuliaan Tuhan menyertai engkau sampai di rumah.